Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a, rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan an Abi Hazim rahimahullahu qala. Man yakra? Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa 'an Abi Hazim rahimahullah qala la takunu 'aliman hatta yakuna fika thalatha khisal Hatta yakuna fika thalathu khisal. La tabghi 'ala man fawqaka wa la tahqir man dunaka wa la ta'khudh 'ala 'ilmika dunya. فقال أيضا إن العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم منهم من هو فوقه في العلم كان يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله ذاكره، وإذا لقي من هو دونه لم يسهو عليه. وقال ميمون بن مهران رحمه الله العلماء هم ضالة في كل بلدة وهم بغيتي ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء وعن مسعر رحمه الله قال من طلب العلم لنفسه فقد اكتفى وإن طلبت للناس فأنت في شغل شاغل. وقال ابن السماك قال مسعر رحمه الله من أراد الحديث للناس فليجتهد فإن بلاءهم شديد، ومن أراد لنفسه فقد اكتفى. قال شعبة لو كان هذا حديثا كان ينبغي أن يكتب. Berkata, dan dari Abi Hazim rahimahullah berkata, tidaklah engkau menjadi seorang alim sampai pada dirimu ada tiga sifat. La tabghi 'ala man fawqaka. Janganlah engkau melampaui. Mencari. Tabghi juga mencari atas apa yang di atasmu. Atau mengalahkan orang yang di atasmu. Dan jangan engkau meremehkan orang yang di bawahmu. Dan jangan engkau mengambil terhadap atas ilmu dunia. Janganlah engkau mengambil dengan ilmumu dunia. Dan berkata Abu Hazim, sesungguhnya ulama
mereka fima madha min zaman, pada zaman dahulu kala, sesungguhnya ulama mereka pada zaman dahulu apabila seorang alim bertemu dengan seorang yang alim, apabila bertemu dengan seorang alim di antara mereka yang lebih di atasnya, yang lebih tinggi di atas ilmunya, maka itu adalah hari rampasan perang, ghanimah, hari kemenangan. Dan apabila mereka berjumpa dengan yang semisalnya, maka mereka senantiasa menyebutnya. Maka ia akan mengajaknya bermudzakarah. Dan apabila dia berjumpa dengan orang yang di bawahnya, maka tidaklah ia sombong, yazhu alaihi, atasnya. iya. Dan berkata Maimun bin Mihran rahimahullah, ulama adalah mereka yang penaung. Al ulama hum dhallati, dhallah di sini barang temuan milik, barang temuanku. Ulama mereka adalah barang temuanku. Artinya yang aku cari itu. Di dalam setiap negeri. Wahum Bughyati. Dan mereka adalah orang yang aku incar, yang aku cari juga. Orang yang aku cari. Dan aku mendapati baiknya hatiku di dalam majelis para ulama. Dan dari Mis'ar rahimahullah berkata, barang siapa mencari ilmu untuk dirinya, maka sungguh dia telah cukup. Dan apabila engkau mencari ilmu untuk manusia, maka engkau orang yang sibuk. Fi syughli syagilin, engkau akan berada dalam kesibukan orang yang sibuk. Artinya disibukkan, karena akan mencari yang lebih tinggi, lebih hebat, supaya disampaikan kepada orang lebih hebat lagi. Nanti kita jelaskan insyaallah. Dan berkata Ibnu Samad, berkata Mis'ar rahimahullah, barang siapa yang menghendaki perkataan man aradal haditsa linnas, barang siapa ingin diomongi oleh manusia, dan maka barang siapa yang ingin diomongi oleh manusia, falyajtahid, maka adalah dia bersungguh-sungguh. Maka sungguhnya balak mereka sangatlah dahsyat. Dan barang siapa, maksudnya ini aradal hadis, barang siapa yang mencari hadis juga, maksudnya ingin mencari hadis, mencari ilmu. Man arada li nafsi, dan barang siapa yang menghendaki hanya untuk dirinya, maka sungguh dia telah mencukupi. Berkata Mis'ar, berkata Syu'bah, seandainya ucapan ini hadis adalah hadis, karena yang lebih ayat sabar, maka pantas untuk ditulis. Bismillah. Wa an Abi Hazim rahimahullahu taala qala la takunu aliman hatta yakuna fika thalathu khisalin. Engkau tidak akan menjadi seorang yang berilmu sehingga terdapat pada dirimu 3 sifat. La tabghi ala man fawqaka, jangan engkau mencari, yakni atau melampaui. Sebenarnya bagaya bagi itu mencari juga, tapi juga bago'ala artinya melampaui. Jangan engkau berusaha untuk mengalahkan orang yang di atasmu dalam ilmu. Artinya ketika engkau hendak mencari ilmu, maka jangan untuk berusaha mengalahkan orang lain yang ada di atasmu, untuk lebih alim dari orang yang ilmu.
Ini satu syarat niat yang pertama. Yang kedua, la tahkir mandunaka. Kemudian ketika engkau mencari ilmu, jangan engkau sekali-kali menghina orang yang ilmu yang lebih rendah darimu. Karena dia belum belajar, belum berilmu, masih thalibul ilm, atau bahkan masih awal thalibul ilm, sehingga dilecehkan, dihinakan. Ini syarat kedua, tidak memiliki sifat yang seperti itu. Yang ketiga, wala ta'khud ala ilmika dunya. Jangan mencari dunia dengan ilmumu. Tiga sifat ini bila ada pada diri seseorang, maka dia akan benar-benar menjadi seorang yang alim. Yaitu wala tabghi man fawqaka. Wala tabghi ala man fawqaka. Ala man fawqaka. Jangan engkau berusaha untuk mengalahkan, melampaui orang yang di atasmu. Nah ini, karena itu akan menunjukkan sifat sombongnya, dan sehingga ia ingin terlalu unggul, dan ini menghilangkan keikhlasannya di dalam menuntut ilmu. Karena hakikat tujuan menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita dan untuk diamalkan, bukan untuk tujuannya mendebat dan juga mengalahkan orang lain, sehingga dia bisa menyebutkan sekian referensi dan sekian perkataan para ulama dengan sampai akhirnya kadang yang mendengarkan juga bengong. Yang mendengarkannya itu asyik bengong tapi nggak nangkep apa yang disampaikan. Nah ini hal yang serupa ini yang harusnya kita hindari. Pertama, sifat pertama. Sifat kedua, tidak meremehkan kepada orang yang di bawahnya. Sehingga ketika dikatakan misalnya, kau ngaji sama siapa? Fulan. Nah, sudah menganggapnya kepada si fulan itu dianggapnya rendah. Nah ini juga sifat sombong. Yang ketiga, yaitu jangan mencari dunia dengan ilmu. Mencari dunia itu memperkaya diri dengan ilmu agama. Ilmu di sini ilmu syariah, ulumuddin. Naudzubillah min dzalik. Ini bila orang yang maknanya seseorang di dalam menuntut ilmu, dia harus ikhlas. Harus semata-mata ingin mendapatkan pengetahuan tentang agama dan ingin menyelamatkan diri dari kebodohan. Kemudian dia dengan orang yang mencari ilmu itu harus tawadhu, yaitu tidak merendahkan kepada orang yang di bawahnya, dan juga orang yang menuntut ilmu itu juga harus orang yang qanaah, orang yang benar-benar ingin mencari akhirat. Ini perkataan juga Abu Hazim mengatakan, wa qala aidan innal ulama kanu fima madha minaz zaman. Para ulama dahulu kala, fima madha minaz zaman, para ulama pada dahulu kala, pada zaman dahulu, idza laqiyal alima minhum man huwa fawqahu fil ilmi kana yauma ghanimatin. Apabila dia berjumpa dengan salah seorang alim di antara para ulama, bertemu, mendengar ada alim datang ke negerinya, man huwa fawqahu, yang dia orangnya lebih alim dari dirinya, kana yauma ghanimah, maka dia merasa itulah hari kemenangannya, hari keberuntungannya, karena dia akan bisa mengambil manfaat faedah ilmu yang banyak dari beliau, dari orang alim ini. Wala tahkir bukan ini. Wa idza laqiya man huwa mithlahu dzakarahu. Tapi kalau dia bertemu dengan yang setara dalam ilmu, misal dulu lulusannya sama gitu, dzakarahu, maka saling mengingatkan, saling belajar, saling menimba, saling mudzakarah, saling mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang mereka miliki. Yang ketiga, wa idza laqiya man huwa dunahu lam yazhu alaihi. Aslinya adalah zaha yazhu ala, itu artinya sombong, takabbara. Dan apabila dia bertemu dengan orang yang ilmunya di bawahnya, maka dia tidak sombong, tidak menunjukkan dirinya lebih hebat, sehingga minta dimuliakan, dihormati, ditinggikan. Ya, ini sifat-sifat orang-orang yang sombong, yang tidak dipandang oleh para ulama sebagai orang alim, dan bukan sifat para ulama terdahulu.
Karena justru mereka para ulama terdahulu kalau bertemu dengan yang lebih alim, dia betul-betul memanfaatkannya untuk belajar. Kalau bertemu dengan yang setara, mereka saling tukar pikiran dan saling mengingatkan. Dan bila bertemu dengan yang di bawahnya, maka tidak sombong dan tidak bersikap angkuh kepadanya. Kemudian waqala Maimun ibnu Mihran rahimahullah, al-ulama hum dhallati fi kulli baldatin wa hum bughyati. Al-ulama, para ulama, hum, mereka adalah dhallati, barang yang aku cari, yang aku kejar, dhallati fi kulli baldah, di setiap negeri. Itulah para ulama. Yang artinya kalau aku datang ke suatu negeri, yang aku cari adalah para ulamanya. Siapa ulama-ulama di negeri itu untuk didatangi? Wahum bughyati, mereka itu adalah tujuanku, tujuannya aku cari di setiap bepergian ke suatu negeri. Wajadtu salaha qalbi fi mujalasatil ulama, dan aku mendapati hatiku menjadi baik, salaha qalbi artinya baiknya hatiku itu ketika aku duduk bersama dengan para ulama. Ketika kita duduk dengan orang-orang yang alim, maka pembicaraannya berkaitan dengan ilmu, dengan din, dengan dalil dari kitabullah. Ini kalau ingat kayak gini, ingat zamannya Ustaz Ja'far. Kalau sudah duduk sama beliau, beliau akan bercerita dengan ilmu. Kita hanya bertanya satu bab, beliau akan kupas berbagai macam. Bahkan kalau pas di rumah beliau, akan beliau bukakan kitab-kitab beliau, ditunjukkan, dibacakan kepada kita, dijelaskan. Sehingga duduknya bersama beliau itu betul-betul sebuah majelis yang diberkahi, yang di situ selalu ada ilmu-ilmu yang baru dari para ulama terdahulu yang beliau bacakan. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiyah wa askana jannatahu al-firdausa insyaallah. Kemudian juga an Mis'ar rahimahullahu ta'ala qala man talabal ilma li nafsihi faqad iktafa. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya, menyelamatkan dirinya dari kebodohan, menyelamatkan dirinya dari kesesatan, faqad iktafa, maka itu sesuatu yang mencukupi dirinya. Artinya tujuan mencari ilmunya benar-benar untuk dirinya, itu yang pertama. Ketika kita hendak menuntut ilmu, kita hendaknya satu, ingin belajar, betul-betul ingin menghilangkan kebodohan, sehingga kita mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Sebab itu akan lebih melekat di sini dan lebih meresap di dalam hati. Ketika kita mengambil ilmu, tujuan kita adalah ingin tahu dan ingin mengerti dan ingin bisa. Kita dapati orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tadinya sederhana awam, dia pingin belum tahu apa-apa, dia datang kepada majelisnya para ustadz, kemudian dia banyak bertanya, kemudian dia amalkan semampu yang dia ketahui. Dan sungguh orang seperti ini justru yang sedikit tetapi memberi manfaat itu lebih baik dibandingkan orang yang ilmunya banyak tetapi tidak bisa diamalkan. Maka mengamalkan ilmu yang dimilikinya meskipun sedikit, dikatakan oleh para ulama itu lebih barokah, karena yang sedikit ini yang memberikan manfaat bagi dirinya. Sebab ilmu yang bermanfaat adalah yang diperoleh, difahami dan diamalkan, bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya riwayah. Wa in talabta lin-nasi fa anta fi syughli syaghilin. Apabila engkau menuntut ilmu untuk orang lain, supaya saya bisa ngajarkan lagi kepada orang lain, itu yang tujuan utamanya, bukan untuk dirinya. Artinya supaya saya bisa ngajari orang lain, saya bisa merasa unggul di atas orang lain. Fa'anta fi syughli syaghilin, maka engkau akan berada dalam kesibukan orang yang sibuk. Artinya betul-betul sibuk tiap hari mutola'ah terus, karena ingin bertambah ilmunya, sehingga kalau besok ngomongnya yang baru lagi, yang hebat lagi, terus gitu. Kita kalau melihat para ulama, kalau berbicara apalagi dalam bab akidah, yang diomongin kayak itu aja. Lagi-lagi di hadisnya itu, ayatnya itu lagi. Innahu may yusyrik billah, atau innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kadang-kadang ayat ini dibaca sampai 2-3 kali dalam satu majelis.
Karena mereka hendak memahamkan agama tujuannya, dan bukan untuk menampakkan kepandaian dan keilmuannya. Kita melihat seorang profesor, doktor dari orang-orang alim seperti Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad atau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaidi dan sebagainya. Kalau bicara, padahal ilmunya kan ilmu doktor, tapi kalau disampaikan, dibicarakan adalah perkara-perkara yang standar, yang memang kita dibutuhkan oleh umat. Bukan sesuatu yang lebih yang akhirnya orang malah justru tidak paham. Coba kita duduk di majelis seminarnya para profesor di perguruan tinggi negeri kita. Apalagi yang suka berbicara filsafat. Kita duduk ngomong kadang-kadang sampai selesai nggak paham. Ini bukan ngomong kosong, saya belajar kayak gitu sering duduk ikut seminar, tapi keluar saya nggak dapat apa-apa. Karena saya dari omongan profesor-profesor itu sampai akhir saya nggak paham. Dia bicara ini, bicara itu, saya nggak nangkep. Hanya apa? Merasa bangga saja waktu itu. Alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah. Bangga apa? Keluar dari seminar. Sudah ikut seminarnya Profesor Fulan. Ini hal-hal yang sungguhnya tidak ada faedahnya. Maka tadi bahwa orang yang mencari ilmunya untuk orang lain, maka dia hanya akan menunjukkan kehebatan dirinya. Tapi orang yang dia menuntut ilmu untuk dirinya, maka dia pelajari. Kemudian ketika dia menyampaikan kepada orang lain, itu suatu tuntutan, kewajiban. Karena orang yang mengerti diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang yang belum mengerti. Fal yuballighi syahidu minkumul ghaiba. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Karena tuntutan itu, yaitu karena watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada perintah untuk menyampaikan. Jadi semata-mata menyampaikan karena ada perintah, sehingga menyampaikan sesuatu yang dipandang paling bermanfaat. Kemudian berkata Ibnu As-Sammak, qala Mis'ar rahimahullah, man aradal haditsa lin-nasi falyajtahid fa inna bala'ahum syadidun. Barang siapa yang menginginkan ilmu hadis itu untuk disampaikan kepada manusia, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh, yaitu dia bersusah payah. Untuk apa? Untuk terus membaca hadis ini, riwayat ini, dia menghafal ini dan seterusnya, sanadnya, dhaif, lemahnya. Tapi tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuannya. Fa inna bala'ahum syadid, karena bala pada manusia itu sangat besar. Yaitu ujian bagi manusia itu besar. Apa itu? Ujian dari manusia. Yajtahid di sini, kalau orang mempelajari hadis untuk manusia yang niatnya karena ingin mengajarkan manusia benar-benar, maka dia harus berusaha menata hatinya, berusaha memperbaiki niatnya agar ia tidak terkena fitnahnya manusia, yaitu pujian-pujian. Dan maka berat, ujiannya lebih berat. Ada yang mencarinya hadisnya adalah memang popularitas, wa na'udzubillah min dzalik, maka dia akan terus tidak mau kalah dengan perkembangan ilmu. Wa man arada li nafsihi faqad iktafa. Ini sama dengan perkataan Abu Hazim, perkataan Maimun bin Mihran. Atau perkataan siapa di sini? Mis'ar, perkataan Mis'ar juga. Masih perkataan Mis'ar. Wa man arada li nafsihi faqad iktafa, dan barang siapa yang menginginkan dengan ilmu itu untuk dirinya, mencari hadis itu untuk dirinya, maka faqad iktafa, maka itu sudah mencukupi bagi dirinya. Artinya akan menjadi bekal yang baik bagi diri seseorang. Qala, berkata Ibnu Sammak mungkin di sini, qala Syu'bah. Nah, Syu'bah ini juga orang yang mungkin hidup di semasa dengan Mis'ar. Yang mendengar perkataan Mis'ar ini, lau kana hadza haditsan kana yang bagi ayuk taba. Sekiranya ucapan Mis'ar ini adalah hadis,
maka patut untuk dicatat. Maksudnya bahwa ucapan daripada misal barang siapa yang menginginkan hadis itu untuk manusia karena manusia, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh, karena sungguhnya balak pada manusia itu banyak besar. Orang yang ingin mendapatkan pujian, yang ingin terkenal populer di kalangan orang, maka ujiannya besar, tantangannya besar. Artinya ketika dia terjatuh kepada sesuatu yang tercela, maka orang akan mencelanya dan akan mengucilkannya dan tidak lagi menganggapnya. Tapi orang yang mencari ilmu karena untuk dirinya, maka itu akan mencukupinya. Kalimat ini, kata Syu'bah, sekiranya ini hadis, maka ini sesuatu yang patut untuk ditulis. Sehingga menunjukkan betapa makna kalimat ini sangat tinggi, mengandung makna yang tinggi, bahwa seseorang memperhatikan ini di dalam mencari ilmu, yakni yang pertama-tama adalah untuk dirinya. Adapun ketika dia hendak menyampaikan kepada orang lain karena dia merasa itu akan bisa memberikan manfaat bagi orang tersebut, dengan mengajarkan ilmu, dengan menyelamatkan saudaranya dari kebodohan dan dari seterusnya. Naam, man yaqra ba'dahu. Man yaqra ba'dahu. An Rustah At-Talaqani. Fadhal Ustaz. Wa an Rustah At-Talaqani qala rajulun ila Ibnu Mubarak rahimahullah faqala ya Aba Abdurrahman bi ayyi shay'in aj'alu fadla yawmi fi ta'allumil Qur'an أو في طلب العلم فقال هل تقرأ من القرآن ما تقيم به الصلاة؟ قال نعم. قال فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن. وعن حسن البصري رحمه الله قال قد كان رجل يطلب العلم فلا يلبس أن يرى ذلك في تحت شعره وهديه وفي لسانه وبصره ويده. وعن وهاب ابن منبه رحمه الله قال إن للعلم طغيانا كطغيان الماء. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال كان يقول ليس شيء أشد على إبليس من العالم الحليم إن تكلم بعلم وإن سكت بحلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الولد تشبه فتنة كم من رجل يظن به الخير قد حمله فتنة الحديث على الكذب. Kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
dari Ustaz Abdul dia berkata, diri seorang laki-laki pada Ibnu Mubarak rahimahullah, dan dia bertanya, wahai Aba Abdurrahman, untuk apakah kelebihan waktuku, kelebihan hariku? Untuk apakah kelebihan hariku? Untuk belajar Al-Quran atau untuk mencari ilmu? Kemudian Ibnu Mubarak berkata, apakah kamu membaca Al-Quran yang apakah kamu membaca Al-Quran, membaca sesuatu dari Al-Quran yang dapat menegakkan sholatmu? Kemudian dia berkata, iya. Maka Ibnu Mubarak berkata, maka jadikanlah dalam menuntut ilmu, faj'alhu fi talabil ilmi alladhi yu'rafu bihil Qur'an. Maka gunakanlah waktu hari luangmu untuk menuntut ilmu yang dengannya Al-Quran itu dapat dikenal, diketahui. Dan dari Hasan Al-Basri rahimahullah, dia berkata, seorang laki-laki menuntut ilmu, maka tidaklah fala yalbas ayyura dzalika fi takhasyuhi wa hadiya fi lisan basayadi, maka akan senantiasa terlihat hal itu pada kekhusyuannya. Terus dalam lisannya, dan dalam penglihatannya dan tangannya. Dan dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, sesungguhnya untuk ilmu itu memiliki tughyanan, kelebihan, sebagaimana kelebihan harta. Iya. Dan dari Ibrahim bin Adham rahimahullah, dia berkata, sesungguhnya dikatakan tidaklah laisa syai'un ashadda ala iblis minal alimil halim. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi iblis, melebihi orang yang seorang alim yang halim. Sesungguhnya ketika dia berkata dengan ilmu, dan ketika dia diam dengan hilm. Naam. Dan berkata Abu Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, fitnahnya hadis lebih besar dari fitnahnya harta. Iya. Dan fitnahnya seorang anak tushbihu, menyerupai fitnahnya harta. Berapa banyak seseorang disangka berbuat baik, disangka baik, sungguh kadang qad hamalahu fitnatul hadis, sungguh telah membawanya kepada fitnatul hadis,
kepada fitnahnya ucapan hadis alal kadibi, untuk berdusta, atau mendorongnya untuk berdusta. Qad hamalahu fitnahnya hadis telah mendorongnya untuk berdusta. Ini memang Masya Allah. Iya, tayyib, kita awal tadi dari mana tadi? Dari Rustah. Dari Rustah At-Talaqani, beliau berkata, qama rajulun ila Ibnil Mubarak rahimahullah faqal. Ada seseorang yang berdiri datang kepada Ibnu Mubarak rahimahullah, lalu ia berkata, ya Aba Abdurrahman, fi ayyi syai'in aj'alu fadla yaumi. Wahai Abu Abdurrahman, ini panggilan gelar untuk Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, dipanggilnya Abu Abdurrahman. Fi ayyi syai'in aj'al fadla yaumi. Untuk apa aku mestinya jadikan kelebihan hariku? Maksudnya, untuk apa mestinya waktu senggangku? Jadi waktu hari-hari senggangku itu mestinya aku gunakan untuk apa? Fadl itu kelebihan. Yaumi, hariku. Artinya dalam sehari kita itu ada waktu-waktu luang. Mungkin ada untuk ibadah, untuk kerja. Untuk ibadah sudah ada kepake, untuk kerja masih ada sisa waktu. Nah, untuk apa sisa waktuku yang dalam sehari? Fi ayyi syai'in aj'al. Untuk apa aku gunakan waktuku yang sisa-sisa? Fi ta'allumil Quran atau fi talabil ilmi, untuk membaca Al-Quran kah atau untuk menuntut ilmu? Faqal, maka beliau berkata, Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau berkata, hal taqra minal Quran ma tuqimu bihi salataka? Qala na'am. Apakah engkau membaca yakni dari Al-Quran ini yang matukimu bi, yang dengan Al-Quran itu engkau menegakkan sholatmu? Naam, artinya dia membaca Al-Qurannya panjang di dalam sholatnya. Sholat tahajudnya itu membaca Al-Quran, surat-surat yang panjang. Qala, maka kata Abdullah bin Mubarak, faj'alhu fi talabil ilmi alladhi yu'rafu bihil Quran. Maka kalau begitu, waktu luangmu kau gunakan untuk menuntut ilmu, yang dengan menuntut ilmu itu Al-Quran dapat difahami. Sehingga ketika kita mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu tafsir ataupun ilmu-ilmu agama, sehingga di situ ada dalil-dalil. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita memahami maknanya. Maka di sini menggabungkan dua manfaat. Memanfaatkan di waktu ibadah, yaitu sholat, di dalam sholat membaca Quran yang banyak. Itu waktu untuk menghatamkan Quran kalau mereka yang hafal Quran, sehingga sholatnya itu benar-benar berkualitas. Nah, waktu luang seharinya, luang selain itu dia manfaatkan untuk tolabul ilmi, karena tolabul ilmi itulah yang akan menuntun seseorang untuk bisa memahami makna yang ada di dalam Al-Quran. Maka di sini faj'alhu fi talabil ilmi alladhi yu'rafu bihil Quran. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullahu taala qal, dari Al Hasan al-Basri rahimahullah, beliau berkata, qad kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yalbath ayyura dzalika fi takhasyu'ihi wa hadyihi wa fi lisanihi wa basari wa yadihi. Qad kana ar-rajul, orang-orang dahulu kalau menuntut ilmu, maka akan tampak padanya, senantiasa tampak padanya, yaitu pengaruh ilmunya itu pada kehusyuannya, pada hadyuh, dan bagaimana ia bisa memberi petunjuk kepada orang lain, atau ucapan-ucapannya yang selalu mengandung hikmah. Wa fi lisani, lisannya, tan terlihat orang ini berilmu itu terlihat ucapannya, yang dia ucapkan apa gitu. Wa fi basarihi, juga matanya, bagaimana ia menggunakan matanya. La ilaha illallah. Ini kalau dilihat dengan sekarang nggak ada yang berilmu semua ini. Bagaimana matanya dia dengan ilmunya itu, sehingga dia bisa menundukkan pandangannya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadihi, juga dengan tangannya, yaitu tangannya dia menjaga tangannya dari melakukan hal-hal yang batil, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini perkataan Al Hasan al-Basri menunjukkan betapa jauhnya orang yang berilmu di zaman beliau dengan orang-orang di zaman sekarang. Maknanya bahwa ilmu yang dimiliki oleh para ulama di zaman-zaman tabi'in tadi, beliau termasuk tabi'in, sigharut tabi'in atau sigharut tabi'in,
atau kibarut tabi'in, bahwa beliau menerangkan para ulama terdahulu itu ilmunya membekas pada perilakunya, sampai kehusyuannya, cara berbicaranya, kemudian hadyu, bagaimana kalau menasehati, membimbing, kemudian lisanu, bagaimana ucapannya, hatta basaru, sampai pandangan matanya, wa yaduhu, dan tangannya, semuanya menggambarkan dia itu orang yang berilmu. Artinya ilmunya dia wujudkan pada perilakunya, pada mata, tangan, mulut, kaki, dan sebagainya. Dan mereka inilah hakikatnya yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, yang Allah mengatakan, apabila aku mencintai hambaku, maka aku akan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, aku akan menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk bekerja, berbuat, aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Nah, ini terbimbing semua karena ilmunya bermanfaat, karena ia menuntut ilmu dengan ikhlas. Maka keikhlasan itulah yang menjadikan ilmu itu bermanfaat. Allahu Akbar. Kita harus mencari guru yang kayak gini. Wa an Wahab ibni Munabbih rahimahullah ta'ala qal, dari Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau berkata, ini juga ulama di kalangan tabi'in, innalil ilmi tughyanan katughyanil mal. Kedoliman sebenarnya, tughyan itu maknanya kedoliman, tapi maksudnya di sini kelebihan gitu. Tughyan, tagha yatagha, lalim, dolim, melebihi, melampaui. Bahwa sungguhnya ilmu itu memiliki kedoliman, seperti juga harta memiliki kedoliman. Allah Ta'ala alam, maksudnya yang lebih dari itu Allah Ta'ala alam. Apakah yang dimaksudkan barangkali yaitu bahwa kadang seorang itu justru dengan ilmunya berbuat dolim terhadap dirinya. Ketika dia tidak memanfaatkan ilmunya, dia tidak jalankan ilmunya di dalam kehidupannya. Ini tughyanul qalb, tughyanul ilmi, katughyanil mal, sebagaimana harta kadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang haram, maka demikian pula kadang ilmu dimanfaatkan untuk hal-hal yang haram. Wal iyadu billah. Wa an Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala qal, kana yuqal laisa syai'un ashadda ala iblisa minal alimil halim, in takallama takallama bil ilmi wa in sakata sakata bil hilmi. Indah ini kalimat. Kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, seorang yang alim, zahid, saleh, wara. Beliau mengatakan di kalangan tabi'in, kana yuqal, dahulu sering dikatakan, laisa syai'un ashadda ala iblis minal alimil halim. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi si iblis melebihi daripada menghadapi orang yang alim dan orang yang halim. Sudah berilmu dan dia sangat santun, bijaksana, cerdas. Halim itu berilmu, dia halim itu santun, bijaksana, cerdas, pemaaf, itu halim. Maknanya sebenarnya lebih banyak dari ini. Penyabar itu juga halim, sabar, santun, pemaaf, dan bijaksana. Gimana? Kenapa kok sampai iblis itu merasa berat menghadapi orang yang alim halim? Intakallama takallama bil ilm. Kalau dia bicara selalu yang disampaikan berdasarkan ilmu, sehingga nggak ada celah untuk menjatuhkannya. Jadi tanya tentang apa saja selalu berdalil, dan dalil-dalilnya adalah dalil-dalil yang sahih, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in sakata sakata bil hilmi. Kalau dia diam karena menahan diri. Meskipun ada sesuatu yang mungkin patut biasanya orang terburu-buru diomongin, dibantah, dan dia enggak, diamnya adalah diam bermakna. Sehingga ketika diam itu benar-benar diamnya tidak menjatuhkan dia ke dalam kemaksiatan, dan ketika berbicara pun tidak menjatuhkan dia di dalam kebinasaan. Ini yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Sulit lagi nih, berat lagi kayak gini. Orang yang seperti ini yang dibenci oleh syaitan, yang dimusuhi oleh syaitan, iblis.
Wa qala Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, fitnatul hadithi asyaddu min fitnatil mal, wa fitnatul waladi tushbihu fitnatahu, kam min rajulin yudhannu bil khair faqad hamalau fitnatul hadithi alal kadhib. Fitnahnya hadis, yaitu orang yang berilmu hadis, fitnahnya itu lebih berat daripada orang yang punya harta, dari fitnah harta. Orang yang berilmu, menguasai ilmu macam-macam dalam agama, itu fitnahnya lebih banyak, lebih berat dibandingkan orang yang punya harta banyak. Nah, fitnatul walad tushbihu fitnatah. Kalau fitnahnya anak itu sama fitnahnya harta. Artinya perimbangannya sama dengan fitnahnya harta. Artinya orang punya anak ini tuntutannya tidak berbeda dengan orang yang punya harta. Tapi kalau orang punya ilmu, nah ini fitnahnya besar. Apa? Di sini dikatakan qad hamalahu fitnatul hadithi 'alal kadhibi. Kadang-kadang orang yang telah kesohor dengan ilmunya, dengan banyak riwayat, dia kadang-kadang harus berdusta ketika dia terpojok. Kadang-kadang kemasyhurannya di dalam berhadis mendorongnya untuk berdusta. Hamalahu 'alal kadhibi. Kenapa? Karena dia kadang-kadang terpojok salah. Ini kalau dia ngaku nggak tahu, malu dia. Wah, sudah dipandang orang yang alim, sehingga dia kadang-kadang menyebutkan hadats sahih. Padahal sudah ditanyakan, dikatakan ya Syekh misalnya, bukankah perawi ini ada namanya fulan dan dia adalah orang yang dhaif juga? Lah, sahih. Kadang seperti itu, terbawa oleh fitnatul hadis. Hamalahu ala ayyakdziba, sehingga membawanya, mendorongnya untuk berdusta. Ini yang harus kita hindari. Dan inilah fitnah, bahwa seperti juga perkataan Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, itu tidak ada seorang pun yang luput dari incaran atau ranjau-ranjau iblis syaitan. Karena manusia, dan bahkan yang lebih berat di sini adalah fitnahnya orang yang berilmu. Mau dilanjutkan? Nah, fadhal Ustaz. Ada berapa ya? Cukup insyaallah. Qala Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Qala Rabi' qala li Syafi'i rahimahullah, in lam yakunil fuqara'u al-amiluna awliya Allahi fama lillahi waliyun. Wa qila lil Imam Ahmad rahimahullah, man nas'alu ba'dak. Qala Abdul Wahhab al-Warraq. Naam. Abdul Wahhab al-Warraq rahimahullah, qila lahu innahu laysa lahu ittisa'un fil ilmi. Qala innahu rajulun salihun mithluhu yuwaffaqu bi isabatil haqq. Wa su'ila rahimahullah an ma'rufil qurhi faqal kana ma'ahu aslul ilmi khasyyatullah. Wa an Ishaq ibn Muhammad ibn Abdullah qala Su'ila Abu Bakr bin Qahir rahimahullah, ma balul insani yahtamilu min muallimihi ma la yahtamiluhu min abawayhi. Faqala li'anna abawayhi sababu hayatihi al-fariyah wa muallimahu sababu hayatihi al-baqiyah. Naam. Berkata Imam Syafi'i, menurut ilmu lebih utama dari sholat sunnah. Dan berkata Rabi,
berkata kepadaku Imam Syafi'i rahimahullah, jika tidak ada fuqaha beramal, kalaulah para fuqaha yang beramal dengan ilmu itu bukan waliullah, bukan wali-wali Allah, fama lillahi waliyun, maka Allah tidak punya wali. Dan ada yang berkata kepada Imam Ahmad, siapa yang kami tanya setelah engkau? Siapa yang kami tanya setelah engkau? Qala, Imam Ahmad berkata, Abdul Wahab Al-Warraq rahimahullah. Ila lahu, katakan kepadanya bahwasanya dia tidak ittisa'un wasi'un, tidak punya keluasan kelapangan ilmu, ilmunya enggak banyak, enggak luas. Bahwasanya dia tidak punya keluasan dalam ilmu. Qala innahu rajul, sesungguhnya dia adalah lelaki yang saleh semisal dia. Innahu rajulun salihun masalu mithluhu yuwaffaqu li isabatil haq. Mithluhu, orang yang seperti beliau ini yuwaffaq, diberi taufik, untuk mendapatkan kebenaran. Dan ditanya, Wasu'ila rahimahullah, Imam Ahmad ditanya, rahimahullah tentang Ma'ruf Al-Qurahi, maka beliau berkata, sesungguhnya dia bersamaku, karena ma'ahu, dia memiliki aslul ilmi, usul ilmi, yaitu rasa takut kepada Allah. Iya. Dari Ishaq bin Muhammad bin Abdullah, dia berkata, ditanyakan kepada Abu Bakar bin Fahir, Mabalul Insani, mengapa manusia, ada apa dengan manusia? Ada apa dengan manusia yang membawa yahtamilu min muallimihi ma la yahtamilu min abawai, dia apa namanya, mengemong gitu loh, ngemong dari gurunya yang tidak dia emban dari kedua orang tuanya. Maka dia berkata, sesungguhnya kedua orang tuanya adalah sebab kehidupannya faniyah yang fana, dan gurunya adalah sebab kehidupannya yang kekal. Baik. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Ini jelas bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah nafilah. Ini sehingga kadang kita mendapati di masjid-masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, kadang syekh-syekh itu mengajarkan ba'da salat maghrib itu langsung mengajarkan ilmu sampai waktu isya adzan berhenti, kemudian disambung lagi sampai masuk isya tanpa berhenti. Kadang juga demikian pula dengan asar mengajarkan sampai masuk waktu maghrib, adzan maghrib disambung lagi sampai iqamah, baru mereka berhenti. Sehingga waktu-waktu itu hampir mereka manfaatkan untuk mengajarkan ilmu, dan juga jamaahnya mereka duduk untuk menuntut ilmu, karena memandang bahwa thalabul ilmi afdal min sholatin nafilah, lebih utama daripada sholat-sholat sunnah. Wa qala Ar-Rabi' qala li Asy-Syafi'i rahimahullah, in lam yakunil fuqaha'ul 'amiluna awliya Allahi fama lillahi waliyun. Berkata kata Ar-Rabi ini muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Ar-Rabi bin Sulaiman telah berkata kepadaku Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
apabila para fuqaha itu orang-orang yang alim yang beramal dengan ilmunya itu bukan dikatakan wali-wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Jadi para ulama yang beramal dengan ilmu, mereka itulah wali-wali Allah, tidak ada yang lain. Kalau mereka dipandang bukan wali Allah, ya sudah, Allah tidak punya wali. Maka wali Allah yang sebenarnya adalah mereka yang berilmu dan beramal dengan ilmu. Wakila lil Imam Ahmad rahimahullah, man nas'alu ba'dak. Kata Imam, ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, man nas'alu ba'dak, siapa yang harus kami tanya setelah engkau? Artinya setelah engkau tidak ada atau setelah engkau pergi, selain engkau. Artinya di bawah engkau siapa yang harus kami tanya? Mengandung ba'dak itu mengandung kemungkinan mengandung setelah wafatnya Imam Ahmad, dan mengandung makna selain Imam Ahmad, artinya setelah Imam Ahmad, artinya yang di bawahnya Imam Ahmad. Maka beliau berkata, Abdul Wahhab Al-Warraq, tanyalah kepada Abdul Wahhab Al-Warraq, artinya bergurulah kepada Abdul Wahhab Al-Warraq. Kila lahu, ada yang mengatakan kepada Imam Ahmad, innau laisa lahu ittisa'ul ilmi, tapi beliau ini tidak punya keluasan dalam ilmu. Artinya ilmunya tidak seluas mungkin dibandingkan dengan Imam Ahmad atau dengan ulama-ulama lainnya. Qala, maka berkata Imam Ahmad rahimahullah, innahu rajulun salihun mithluhu yuwaffaqu li isabatil haq. Sungguhnya yakni Abdul Wahhab Al-Warraq ini seorang yang soleh, dan orang yang soleh seperti dia itu selalu akan terbimbing untuk mendapatkan kebenaran. Jadi menepati kebenaran, di isabatil haq, menepati kebenaran. Sehingga maknanya bahwa kebanyakan orang yang soleh itu perkataannya akan selalu sesuai dengan kebenaran. Hadza wallahu taala alam. Kemudian su'ila rahimahullah an Ma'ruf Al-Qurhi. Kemudian ditanya pula beliau tentang Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah. Faqala, maka Imam Ahmad berkata, kana ma'ahu aslul ilmi khasyatullah. Kana ma'ahu aslul ilmi, bahwa bahwa Ma'ruf Al-Qurhi ini memiliki aslul ilmi, akar ilmu, pangkal ilmu. Apa itu? Pangkal ilmu itu, pokok ilmu itu khasyatullah, rasa takutnya kepada Allah. Jadi ketika ditanya bagaimana tentang Qurhi ini atau Ma'ruf Al-Qurhi ini, dia bisa dijadikan pegangan enggak? Dia memiliki pokok atau inti daripada ilmu. Jadi ilmu semua itu intinya ada pada khasyatullah. Karena sungguhnya orang yang berilmu tapi tidak melahirkan rasa takut kepada Allah, maka itu tidak memberi manfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Apa Ustaz? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Saya lupa depannya, bingung saya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Sehingga maknanya setinggi apapun ilmu kita, kalau belum punya rasa takut kepada Allah, berarti kita belum berilmu. Karena ilmu itu pangkalnya, intinya ada pada khasyatullah. Maka ketika seorang ingin meremehkan kedudukan Ma'ruf Al-Qurhi karena dipandang ilmunya tidak tinggi, maka dikatakan sungguhnya innahu kana ma'ahu aslul ilmi. Beliau memiliki yaitu inti daripada ilmu, yaitu khasyatullah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ishaq ibni Muhammad bin Abdullah qal, diriwayatkan dari Ishaq bin Muhammad bin Abdullah, beliau berkata, su'ila Abu Bakar ibn Tahir rahimahullah. Berkata Abu Bakar, ditanya Abu Bakar bin Tahir rahimahullah, ma balul insan yatahammal min muallimi ma la yatahammalu min abawaihi. Ada apa dengan manusia, mereka kok begitu terasa menghormatinya kepada gurunya, kok harus melebihi daripada kedua orang tuanya. Terbebani dengan gurunya itu melebihi daripada ia terbebani dengan kedua orang tuanya. Dikatakan bagal, yakni berkata Abu Bakar bin Tahir rahimahullah, li'anna abawaihi sababu hayatihil faniyah.
Kita tetap wajib berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, karena orang tua ini adalah sebab bagi kehidupan seseorang, tapi kehidupan yang fana. Karena dia ada di dunia karena orang tuanya. Namun penghormatan kepada guru itu harus lebih kepada orang tua. Kenapa? Li'anna mu'allimahu ada sababu hayati al-baqiyah. Karena gurulah yang menjadi sebab kehidupan kekalnya, yaitu ketika seorang mengambil ilmu dari para ulama, maka dia akan terbimbing kepada jannatullah, dan itu adalah kehidupan yang baqiyah, kehidupan yang lebih kekal. Maka kalau ada orang tua yang berilmu, maka ini menggabungkan dua keutamaan. Karena dia menjadi sebab bagi kehidupannya di dunia dan akan menjadi sebab bagi kehidupannya di akhirat yang kekal. Naam, naktafi bi hada wa insyaallah nuwasil fil qadim bi idznillah taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.